Syukurlah, identitas dari pemilik cuitan sampah berisi fitnah untuk Buya Syafi'i terungkap. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kami bersumpah bahwa kami akan menjaga negara yang sudah didirikan oleh para tokoh-tokoh NU kita terdahulu. Kita agak beradab lah. Ini kan ada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Jadi kita laksanakanlah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menurut saya. Ya kalau tidak suka sampaikan dengan sopan ya. Boleh tajam ya, tapi pakailah agak kata-kata puisi sedikit lah. Identitas dari pemilik akun Twitter yang diduga menyebarkan cuitan tidak pantas, bahkan bisa dibilang berisi fitnahan kepada Buya Syafi'i Ma'arif yang Jumat 27 Mei wafat, mulai terkuak. Wajar jika lantas orang ini diburu oleh netizen agar selekas mungkin terkuak jati diri dan identitasnya. Jika kita membaca isi cuitannya, yang seperti ini terhadap almarhum Buya Syafi'i, sosok yang dihormati tak hanya di kalangan umat Islam, tapi hingga lintas keyakinan itu. Begini cuitan yang bagi saya termasuk cuitan sampah yang sudah menyebar ke media sosial dan menjadi pemberitaan media online tersebut. Alhamdulillah, satu orang liberal pembenci syariat Islam berkurang. Waduh, sungguh kurang ajar, gak punya akhlak. Dan terlihat jelas bahwa cuitan ini keluar dari seseorang yang pikirannya sudah terdoktrin atas ajaran radikalisme dan dalam hatinya sudah tertanam kebencian terhadap sosok seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Betul kan? Sudah begitu dia masih berarti mengawali ucapannya dengan Alhamdulillah yang rasanya tak pantas dipakai sebagai permulaan dari cuitan yang bagi pelaku berisi ucapan syukur yang salah alamat. Karena hatinya dipenuhi kebencian itu tadi. Seharusnya rasa syukur itu diucapkan untuk hal-hal yang baik, bukan sebagai permulaan dari cuitan yang berisi fitnahan semacam itu. Betul? Selain ucapan rasa syukur yang salah tempat itu, sebutan bahwa sosok Buya Syafi'i Ma'arif sebagai pribadi yang berpemikiran liberal sungguh kurang ajar. Pelaku yang saya yakin ilmu keagamaan dan pemahamannya tak sampai 1% dari yang dimiliki oleh Buya Syafi'i Ma'arif, kok bisa ya dengan mudahnya menilai figur yang begitu dihormati, bahkan disebut sebagai guru bangsa itu. Apalagi sebutan sebagai pembenci syariat Islam, sungguh kurang ajar dan tak pantas dikeluarkan. Bahkan saat dijadikan cuitan di media sosial sekalipun, siapa kamu sehingga merasa bisa menuduh sembarangan sosok almarhum sebagai pembenci syariat Islam? Silakan bisa dites, rasa-rasanya jika dimintai menyebutkan 5 saja bukti bahwa sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif memang liberal atau membenci syariat Islam, pelaku cuitan kurang ajar itu tidak bisa melakukannya. Tak heran jika cuitan kurang ajar itu lantas menggelorakan semangat netizen untuk mencari tahu identitasnya, dan alhamdulillah kini sudah terkuak. Palingan setelah ini diadekan minta maaf sambil mewek-mewek sambil tanda tangan di atas materai sambil mengaku dirinya hilaf. Semudah itu ya, seperti kasus yang sudah-sudah untuk cuitan yang mengandung hasutan, provokasi hingga ujaran kebencian. Bukankah hinaan kepada Presiden Jokowi sekalipun kerap hanya berakhir seperti itu? Mungkin karena sudah berulang kali terjadi akhirnya pelaku ujaran kebencian seperti pemilik akun Twitter yang menghina Buya Syafi'i itu merasa bisa mengungkapkan isi hati, baca kebencian hatinya dengan bebas karena merasa dirinya mewakili umat Islam yang tak menyukai sosok yang begitu dihormati oleh banyak keyakinan agama itu. Miris rasanya, bahkan terkadang saya sedih melihat fakta yang semacam ini. Semakin kesini kok rasanya tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah orang-orang seperti pelaku ujaran hinaan dan fitnah seperti yang kita bahas kali ini. Terkadang ingin banget rasanya mengirim orang-orang ini ke daerah konflik, biar sekalian bergabung dengan kelompok yang ajarannya mereka yakini, terus mereka berperang di sana. Akhirnya untuk pelaku selamat merasakan deg-degan sejak identitasmu terkuak ya, silakan hapus cuitanmu atau blokir akunmu, karena tindakan itu percuma, dan sudah sangat terlambat. Semoga kamu mendapat pelajaran dari kebegoanmu itu. Kelak ketika kamu harus menjalani hukuman bui, jalani saja seadanya. Kalau mau ngeluh atau mencari kambing hitam, salahkan mereka yang mengajari kamu sehingga hati dan pikiranmu terkontaminasi sampai seperti itu. Oke bro, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?